Sirine serangan Iran berbunyi di Israel, sidang parlemen dihentikan dan anggota bersembunyi di bunker. תדרוך בסוף שבוע כשהדברים הם ברורים. Serangan balasan dari Iran ke Israel memicu kepanikan di parlemen Israel atau Knesset. Para anggota parlemen menghentikan sidang dan segera berlindung di bunker setelah sirine peringatan berbunyi. כשהדברים הם ברורים. Berdasarkan media Israel, sidang pleno yang tengah membahas anggaran ini langsung dihentikan dan siaran langsung yang ditayangkan pun terputus. נעשה תדרוך בסוף שבוע כשהדברים הם ברורים. Iran kian gencar melakukan serangan balasan ke Zionis Israel. Salah satunya serangan rudal Iran yang menghantam wilayah Israel Tengah dan melukai setidaknya 8 Zionis. Di daerah pendudukan Israel di Petah Tikva, asap dan kobaran api terlihat membumbung usai serangan rudal Iran terbaru dilaporkan menghantam sebuah garasi dan memicu kebakaran. Petah Tikva yang terletak sekitar 10 km di sebelah timur Tel Aviv menjadi salah satu target berulang Iran selama eskalasi perang antara kedua negara dengan beberapa insiden signifikan yang melibatkan pecahan rudal dan submunisi. Pemirsa, meski Amerika sudah mengumumkan akan melakukan serangan darat ke Iran, namun saling balas serangan rudal masih terus terjadi. Serangan rudal Iran ditakuti Israel karena daya jangkaunya ribuan kilometer. 5 pekan konflik Amerika-Israel dengan Iran, rudal-rudal Iran terus menghujani Israel serta objek militer Amerika di kawasan Teluk. Rudal jenis hipersonik seperti Fatah 2 dan balistik Horamshar 4 ditakuti Israel. Kecepatan rudal-rudal Iran dikenal ekstrim, mampu bermanuver dan menjelajah dengan jangkauan sangat jauh hingga ribuan kilometer. Bahkan rudal Iran mampu menembus sistem pertahanan udara Israel yang canggih seperti Iron Dome serta Arrow 3. Dalam rekaman video amatir, bahkan rudal Iran mampu bermanuver menukik menghindari sistem pertahanan Israel. Data dari Iran Watch, kemampuan rudal-rudal hipersonik dan balistik Iran mampu menjangkau hingga wilayah proksi Amerika dan Israel. Iran pernah dilaporkan melakukan uji rudal balistik sejauh 4.000 km namun dibantah Iran. Jika melihat dari daya jangkaunya yang ribuan kilometer, bukan tidak mungkin bisa mencapai sejumlah negara di Eropa. Kemampuan rudal-rudal Iran ini mengancam target Israel dengan waktu reaksi yang minim dan daya hancur yang besar. Serangan rudal Iran memicu kekhawatiran militer Israel dan Amerika karena berhasil melewati perisai pertahanan. Iran telah mengembangkan lebih dari 3.000 rudal balistik, mulai dari rudal jarak pendek hingga jarak jauh. Perang darat di Timur Tengah kian dekat dengan masuknya Yaman dan juga Irak. Militer Iran menyebut sudah siap dengan tantangan yang diberikan oleh Amerika Serikat untuk melakukan perang darat. Eskalasi perang Iran memasuki babak baru yang lebih berbahaya. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan serangan rudal balistik pertama dengan mengarah ke daerah militer Israel yang berada di wilayah Palestina Selatan. Serangan yang dilakukan Yaman sebagai bentuk aliansi baru untuk terlibat dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Kelompok-kelompok di Irak kini pun ikut campur terhadap perang yang terjadi di Timur Tengah. Kelompok yang didukung Teheran itu berulang kali menyerang Amerika, baik di pangkalan pasukan, misi diplomatik, hingga fasilitas minyak. Pesawat tempur Amerika pun terlihat di atas Al-Hanabiyah, Irak, mengeluarkan suara tembakan dan mengakibatkan kehancuran di daratan.
Kementerian Pertahanan Irak menyebut ada 7 personel militer yang terluka dan 13 orang lainnya cedera. Sementara itu lebih dari 1 juta warga Iran dimobilisasi di tengah meningkatnya spekulasi rencana operasi darat oleh Amerika Serikat dan Israel. Media militer Iran menyatakan kesiapan penuh dan menyebut wilayah Iran sebagai medan tempur bagi pasukan yang terlatih. Kini dengan masuknya secara aktif Yaman dan Irak, peta konflik menjadi semakin rumit. Dunia internasional mengkhawatirkan bahwa keterlibatan Yaman dan Irak akan memperluas zona perang di Laut Merah yang merupakan jalur perdagangan vital. Perang darat yang kian dekat membuat mantan kepala kontra terorisme Amerika Serikat, Joe Ken, meminta rakyat Amerika Serikat untuk menghubungi pemerintah agar perang berhenti. Ken menyebut pengerahan pasukan darat ke Iran hanya akan memperburuk keadaan. This week, President Trump will be under immense pressure to commit ground troops to the war in Iran. This would be a catastrophic escalation that will only result in more bloodshed and further escalate this disastrous war. It is critical that we, the people, have our voices heard. Contact the White House comment line, contact the Congressional Switchboard, ask for your representative, ask for your senators. Respectfully tell them that we do not support putting any boots on the ground in Iran. This is how we, the people, can have our voices heard. It's critical that we pray for peace, but it's also critical that we work towards peace. Respectfully contact your elected officials and let them know we, the people, do not support this war. Thank you. God bless.